Selamat datang kembali di channel Infotainment. Kita kali ini akan membahas materi bunyi kelas 8 SMP semester 2. Materi bunyi juga dapat kalian di SD maupun nanti di jenjang SMA. Bunyi menjadi materi IPA yang diajarkan di berbagai jenjang. Nah, kali ini kita akan membahas bunyi pada jenjang kelas 8 SMP semester 2. Jika kamu bersuara sambil memegang leher, ya ini sambil ya, bukan sambal ya. Nah, ini sambil. Tentu kamu akan merasakan getaran di leher. Lonceng yang berbunyi tentu akan terasa getarannya jika kamu pegang. Bunyi memang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Dari fenomena yang ada, kita amati, kita dapat tahu bahwa bunyi itu dari apa? Dari sesuatu yang bergetar. Maka pengertian bunyi di situ, bunyi adalah hasil getaran sebuah benda. Namun semua getaran tidak selalu menghasilkan bunyi yang dapat didengar. Ya, next. Jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya itu ada 3. Ultrasonik jika dia lebih dari 20.000 Hz, tentu kita tidak dapat mendengarnya. Audiosonik, nah ini kita dapat mendengarnya karena dia berada di ring 20 sampai 20.000 Hz. Sedangkan infrasonik, nah itu kurang dari, nah ini salah ya, kurang dari 20 Hz. Ada 3, ultrasonik, audiosonik, dan infrasonik. Yang dapat didengar oleh manusia itu audiosonik. Beberapa hewan yang dapat mendengar infrasonik maupun ultrasonik. Nah, untuk infrasonik tadi di bawah 20 Hz ya. Ada jangkrik, ada anjing. Kemudian untuk ultrasonik di atas 20.000 Hz ada kelelawar, ya, ikan paus, ikan lumba-lumba. Ya, frekuensi Hz itu bukan kerasnya ya. Kalau keras itu volume, beda. Tingginya, nah, lebih ke tingginya. Pemanfaatan ultrasonik, ya tadi yang dapat didengar oleh kelelawar, ya lumba-lumba, itu dapat kita rasakan manfaatnya ya. Salah satunya di sisi kesehatan, yaitu untuk menghancurkan tumor atau batu ginjal. Bisa juga untuk USG ya, untuk mengetahui calon bayi ya. USG atau untuk mengetahui penyakit itu bisa juga USG ya, USG. Tidak harus untuk yang hamil ya, no. Bisa juga untuk penyakit. Kemudian untuk mendeteksi atau alat komunikasi, sonar ya, bidang kelautan, kapal laut, nah itu pakainya apa? Pakai bunyi dia. Kemudian memeriksa bagian tubuh, jelas. Kacamata orang buta itu pakai bunyi juga. Memeriksa logam maupun membunuh nyamuk penyebab demam berdarah. Nah, kita kasih bunyi ultrasonik biar mati. Nah, jangan ditampein, kalau ditampein nanti kita kena demam berdarah. Selanjutnya medium atau perantaranya ya. Bunyi itu dapat merambat melalui apa? Melalui gas, zat cair, dan zat padat. Ya, dapat semua. Yang tidak dapat itu di ruang hampa. Ini dapat semua tiga-tiganya. Nah, tapi bunyi ketika merambat di udara ya, bunyi yang sampai ke telinga kita pada umumnya melalui udara. Seperti biasa ya, ini melalui udara kita. Dalam rambatannya bunyi, molekul udara tidak ikut berpindah. Bunyi ini merambat dalam gelombang longitudinal. Nah, berarti bunyi itu bentuknya apa gelombangnya? Longitudinal, bukan transversal. Bisa juga merambat dalam zat cair. Saat menyelam dalam air, kita dapat mendengar bunyi. Nanti kalau kita renang itu kita dapat mendengar juga dari batu yang dijatuhkan ke air. Cepat rambat bunyi pada zat cair lebih besar dibandingkan cepat rambat bunyi pada gas. Berarti zat cair itu lebih baik ya.
zat cair, kemudian dia baru gas. Zat cair lebih besar daripada gas. Kemudian zat padat, seseorang yang mendekatkan telinganya ke tanah dapat mendengar bunyi yang diakibatkan getaran truk yang melintas. Ya, padat itu paling jelas ya, padat dulu, cair baru gas. Jadi kalau kita taruh telinga di meja, kita pukul mejanya, telinga kita akan mendengarnya dengan sangat jelas, jauh lebih jelas daripada ketika kita mendengar lewat gas. Kenapa? Karena partikel yang ada di zat padat itu lebih teratur. Makanya rambatnya lebih cepat, partikelnya teratur. Kemudian cepat rambat bunyi dapat kita cari tahu dari V sama dengan S per T ya, velocity sama dengan S bagi T. Cepat rambat bunyi ya, cepat rambat bunyi itu dipengaruhi oleh suhu juga ya. Ketika 0 derajat 331, ketika 15 derajat Celcius 340, ketika 25 derajat Celcius 347. Dari data ini kita lihat semakin tinggi suhunya, kecepatan bunyi akan semakin cepat. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi pula kecepatannya. Nah, kekuatan bunyi itu tergantung pada apa toh? Besarnya amplitudo ya. Makin besar amplitudo, makin kuat bunyi. Juga bergantung pada jarak ya, tentu saja ya. Kalau kita jauh, maka kekuatan bunyi akan berkurang. Kemudian tinggi bunyi dan warna bunyi atau timbre, bahasa kerennya timbre ya, bukan timbel. Tinggi bunyi adalah tinggi rendahnya bunyi yang keluar ya, tinggi rendahnya nada. Tinggi rendah bunyi tergantung pada frekuensi getaran sumber bunyi. Makin besar frekuensi sumber bunyi, makin tinggi pula bunyi yang kita dengar. Kemudian untuk warna bunyi adalah bunyi yang sebenarnya memiliki frekuensi sama namun terdengar berbeda. Dapat terjadi pada manusia yang bersama menyanyi dengan alat musik. Warna bunyi disebabkan kenapa? Karena adanya alat atau organ pita suara yang bergetar berbeda. Pada manusia terbukti saat pria dan wanita menyanyi bersama, pada alat musik nada do pada piano berbeda dengan nada do pada organ. Beda ya. Di warna tiap individu, tiap manusia itu beda. Apalagi antara pria dan wanita, warna suaranya akan berbeda. Sama-sama do, do-nya pun beda dibandingkan dengan do yang ada di alat musik. Contohnya organ, tidak harus di organ ya, gitar pun bisa. Nah, intensitas bunyi itu adalah besaran yang menyatakan berapa besar daya bunyi tiap satuan luas. Satuan bunyi itu watt per meter persegi atau ditulis seperti ini. Intensitas bunyi bergantung pada amplitudo sumber bunyi dan jarak antara pendengar dan sumber bunyi. Nah, kemudian ada layangan. Layangan itu adalah dua sumber bunyi yang frekuensinya hampir sama, bukan layangan mainan ya. Itu ada bunyi ya dari kanan kiri bersamaan, frekuensinya hampir sama. Nah, itu akan saling merusak atau mengganggu. Ada nada, desah, dan dentum, itu beda ya. Kalau nada itu yang teratur, bagus. Do, re, mi, fa, sol. Ya, fals ya. Kemudian kalau desah itu tidak teratur. Nggak teratur apanya. Kalau dentum itu desah yang sangat keras. Macam apa? Boom. Ya, itu dentuman. Maka dentum. Ya. Frekuensi nada senar, dawai atau dawai ya. Menurut hukum Mersenne, nah ini akan lebih lanjut di SMA kan, tapi di SMP itu juga dipelajari sedikit tapi. Hukum Mersenne berbunyi bahwa frekuensi senar F berbanding terbalik dengan panjang senar, berbanding terbalik dengan akar dari luas penampang senar, berbanding terbalik dengan akar massa jenis bahan senar, dan sebanding dengan akar tegangan senar. Jika kita tuliskan persamaannya atau rumusnya itu F sama dengan ya, 1/2L, L itu untuk panjang, long, kali akar tegangan T, tegangan senar, per rho kali A. Nah itu nyari frekuensi. Kemudian ada resonansi. Resonansi itu adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh benda lain.
ikut bergetarnya karena pengaruh benda lain. Nanti dipengaruhi, tadinya diam ikut bergetar juga. Resonansi kolom udara. Nah, ini sedikit demi sedikit dengan air dalam tabung dikurangi dengan membuka keran. Sambil mengurangi air tersebut, sebuah garpu tala yang frekuensinya misalnya 400 Hz selalu digetarkan di mulut gelas. Pada ketinggian kolom udara tertentu, misalnya 20 cm, akan terdengar suara dengung yang cukup nyaring. Jika sudah terdengar dengung ini, berarti sudah terjadi resonansi antara sumber getar, yaitu garpu tala, dengan kolom udara. Nah, itu ikut bergetarnya, resonansi. Nah, contohnya, misalnya pada gelombang panjang kolom udara 20 cm terjadi resonansi, berarti udara yang panjangnya 20 cm ikut bergetar pada garpu tala. Atau panjang gelombang udara seperempat panjang gelombang, sumber bunyi garpu tala seperempat 20, maka panjang gelombangnya 20 dikalikan 4. Nah, karena panjang lambda 0,8 dan frekuensi sumber bunyinya 400, ini pembahasan soal tadi ya, maka besarnya kelajuan rambat bunyi adalah lambda kalikan F ya. Oke, ini pembahasannya. Nah, resonansi selaput tipis itu merupakan sebuah benda yang mudah beresonansi untuk tipe macam getaran 3 ya. Jadi resonansi itu dapat terjadi jika apa? Jika benda memiliki frekuensi yang sama, frekuensi sumber getar ya. Frekuensi benda sama dengan frekuensi sumber getar. Panjang kolom udara merupakan kelipatan ganjil dari seperempat dan terdapat selaput tipis. Manfaat resonansi ya, manfaatnya itu memperkuat bunyi asli, dapat memperkuat. Contohnya, suara kita terdengar lebih nyaring ya, karena sekitar selaput suara kita ada rongga suara. Nah, itu lebih nyaring. Kerugiannya apa? Kerugiannya ya ada bom. Bunyi bom akan terlihat atau terdengar keras ya, menjadi lebih keras sehingga dapat merusak. Kalau ada kaca ya rusak kacanya dan di sekitarnya. Bunyi itu ternyata juga dapat memantul ya. Jadi pemantulan bunyi, hukum pemantulan bunyi atau kita lihat di sini, bunyi datang, bunyi pantul dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Sudut pantul sama dengan sudut datang. Sudut pantul itu R ya, reflection I. Sudut datang image reflection ya apa? Inisial. Hampir sama seperti sifat cahaya. Hukum pemantulan, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli ya, gaung atau kerdam, ada juga gema. Kalau gaung, nama lainnya kerdam, itu mengganggu bunyi asli ya, mengganggu bunyi asli karena hampir bersamaan. Tapi kalau gema itu terdengar setelah bunyi asli ya, kalau gaung itu bersamaan, hampir bersamaan ya, bersamaan, makanya mengganggu jadi nggak jelas. Tapi kalau gema itu setelah. Manfaat bunyi ya, bunyi itu dapat dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut, untuk survei geofisika. Contoh soal ya, ini pemantulan dari getaran yang dipancarkan oleh osilator diterima setelah menempuh waktu seperempat second. Berapakah kedalaman laut di tempat itu jika kelajuan tepat rambat bunyi 1400 meter per second. Kita mencari kedalaman laut ya. Nyari kedalaman laut itu ini caranya, V sama dengan 2D per T atau V sama dengan 2 kali S per T. Nanti ketemu S-nya 175, tinggal dimasukin angkanya saja. Tapi caranya ini. Selanjutnya ada yang namanya efek Doppler ya, sumber bunyi yang diam didengar oleh pendengar diam, sumber bunyi yang bergerak mendekati pendengar yang diam. Nah, itu tentang efek Doppler. Di
Di sini sumber bunyi yang mendekati pendengar akan memberikan frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi aslinya. Ketika sumber bunyi mendekati ya, jelas ya, semakin dekat sumber bunyi akan semakin besar. Sebaliknya, jika sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar, maka akan rendah. Makin dekat kuat, makin jauh makin lemah. Kuat bunyi akan semakin rendah jika sumber bunyi dan pendengar sama-sama bergerak menjauh. Sama-sama menjauh ya jelas, dia makin kecil, rendah. Itu saja yang dapat disampaikan terkait dengan bunyi kelas 8 SMP semester 2. Materi bunyi kelas 8 SMP semester 2 ini akan dilanjutkan nanti di SMA. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya.